Bisa berkomunikasi dengan juri juga, misalkan kenapa ini burung saya nggak dinilai, juri punya catatan ya Kang ya? Iya. Ada catatan, burung nggak banyak 24, yang datang burung mewah semua, siapkan pokoknya mah amunisinya. Itu kalau misalkan ada yang ngering ke bawah, ngering ke atas, dalam artian dia walaupun nggak bunyi, ngeban lah. Ini burung tuh lagi performanya bagus, kualitasnya bagus, pokoknya mah dari 4 juri ini kalau kita ilustrasi aja ya, ini tuh udah bisa dibilang kunci. Dia ada minus gitu ke bawah sekali. Kira-kira kalau dari picking ini gimana? Habis apa gimana? Makanya saya juga terus terang nih Kang, semua rada-rada aneh itu ketika kejadian. Kan kalau di yang udah-udah mas saya dikonin sama Sogon lah ya. Turun itu langsung habis mati. Sahabat hobi semua, khususnya sahabat Sogon dan sahabat Konin, ini saya kebetulan sedang ada di Viking Arena. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu dengan para tim juri. Di sini saya mulai dari ujung sana, ada Kang Angga, Kang Acok, sama Kang Dadan. Nah, tadi sebelumnya saya udah diskusi-diskusi dengan para juri ahli ini dari Viking Arena, menanyakan tentang pakem dan sistem di Sogon sendiri. Nah, ini saya mau coba spill untuk sahabat semua hasil saya diskusi tadi, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Terutama kalau pakem sih anak-anak Sogon Konin udah ngerti Kang Dan. Iya. Untuk di Viking Arena sendiri dari aspek volume, durasi, irama lagu dan lain sebagainya udah ngerti lah. Cuma memang yang menjadi pertanyaan anak-anak ini teh, Om, ini sistem pelanggarannya gimana? Karena di Sogon dan Konin mah gitu kan, begitu banyak dinamika pelanggaran ini teh kan, yang sekarang sampai sekarang pun sebetulnya itu masih sering direvisi. Jadi adaptasi ini ternyata nggak bagus, direvisi lagi. Nah, akhirnya kemarin, tadi saya sudah banyak berdiskusi dengan teman-teman juri. Ini saya spillnya melalui langsung aja ya di masalah sistem pelanggarannya dulu. Sistem pelanggaran di Viking ini biasanya tuh seperti gimana tuh Kang, untuk di murai batu atau di cicak hijau yang udah berjalan lah, untuk pelanggaran-pelanggaran umumnya dulu. Ya, kalau sebenarnya kalau yang di Viking ini yang pelanggaran yang umum ya. Soalnya kan kalau Viking ini sebenarnya kalau untuk sama gelaran konvensional itu agak berbeda. Ya. Jadi Viking ini lebih agak toleransinya agak lumayan agak tinggi lah. Jadi untuk kayak burung turun, ini yang paling patah kan biasanya burung-burung turun. Betul. Burung turun tuh kalau misalkan burung posisinya tik-tak atau burung ngeban gitu ya. Burung ngeban itu masih toleransi, masih masuk 3 besar juara, masih masuk. Jadi nggak langsung habis? Nggak habis. Kecuali kalau turunnya itu si burung tuh turun, dia sambil bunyi di bawah. Nah, bunyi atau terlalu lama lah. Terlalu lama main di bawah. Ya, main di bawah habis gitu. Terus yang lainnya kalau untuk murai itu turun sama burung ngelowo. Ngelowo terlalu lama itu ada hitungannya. Itu sampai 5 second. Sampai 5 second. Ya. Berarti kalau di Sogon mah mungkin ngobrang ngetir lah. Iya. Di Konin mah ngobra gembung. Tapi jarang terjadi kalau di Konin karakter itu. Terus kalau di murai ini kan burung-burung fighter tuh banyak burung yang nabrak-nabrak, loncat-loncat. Terus ada sampai burung nabrak sambil bunyi atau nempel sambil bunyi. Nah, itu lebih kebanyakan yang udah terjalan itu hanya catatan. Jadi tim juri hanya mencatat buat nanti di menit-menit terakhir tidak membandingkan semuanya. Mana yang lebih banyak pelanggarannya, mana yang lebih rapi. Nah, itu mungkin akan jadi perbandingan untuk menentukan salah satu kandidat juara kayak begitu. Betul. Jadi catatan di sini mungkin untuk perbandingan.
Jadi Iya. bukan catatan sekedar dicatat ya kan? Iya. Tapi untuk perbandingan, nah itu. Ini kadang penonton masuk Iya. arah-arahnya. Nah, itu ada yang lain lagi nggak biasanya? Kayak cucak hijau, misalkan cucak nyisir hijau, nah, gitu. nyisir. Kan penyakitnya nyisir tuh kalau cucak hijau tuh Ya, biasanya. kalau pelanggaran di hijau itu yang paling fatal itu burung nyisir ekor ya. Ya, nyisir Burung sampai nyisir ekor. nyisir terlalu dalam kan itu apa karakter burung hijau itu kalau lagi tarung tuh kebanyakan tuh banyak nyisirnya gitu. Iya, iya. Jadi di situ ada pelanggaran-pelanggaran yang dianggap patah. Kalau di konvensional mungkin patah. Nyisir ekor tuh bisa istilahnya udah kelihatan nyisir ekor, dia habis langsung Ya. diskualifikasi. Kalau di picking ini nyisir ekor ini ya, tetap ada hitungannya. Tetap ada Jadi hitungan. dia saya dihitung nanti tim juri atau dari pihak pelap atau pengawas nanti ada penghitungan. Nah, salah satu burung nyisir ekor nanti disebutkan, pengawas atau juri menghitung lebih dari 105 berarti burung itu diskualifikasi habis. Siap. 105 itu maksudnya 5 second ya. 5 second. Nah, kalau misalkan sebelum 5 second atau baru 3 second itu burung masih layak juara. Betul, Dan betul. pelanggaran berikutnya itu yang udah berjalan ya. Kalau pelanggaran berikutnya melakukan pelanggaran yang sama masih di bawah 5 second itu masih layak juga. Cuma dari iya, pihak iya. tim juri itu akan mencatat ini dia melakukan pelanggaran berapa kali ini. Mungkin kalau terlalu sering jatuhnya nantinya kenanya dia di durasi kurang bagus. Di durasi pasti kena ke durasi. Iya, durasi kerja Siap. kurang bagus. Siap. Nah, ini yang melakukan pelanggaran itu untuk sistematis di Viking sendiri dari juri, apa memang ada pihak yang khusus untuk memberikan judge pelanggaran nih? Misalkan pengawas mungkin di pinggir, teknisnya nih Kang Dadan. Teknisnya sebenarnya juri yang menyebutkan. Oh, juri yang menyebutkan. Ya, soalnya kalau juri ini kan 24G picking ini kan satu juri itu 6 burung. 6 burung per blok ya? Ya, per blok. Jadi satu juri ini dia harus meranking selama dia mungkin punya jatah waktu tuh 2 menit. 2 menit di blok A, B, C, D. Jadi blok A 2 menit, blok B 2 menit, blok C. Nah, dia akan meranking. Ini di blok A tuh ranking selama 2 menit ini ranking pertamanya nomor berapa aja, nomor berapa, ranking kedua nomor berapa, ranking ketiga nomor berapa. Dan itu tuh catatan buat seorang juri. Nanti apabila kalau ada pertanyaan dari peserta tuh peserta akan bisa menanyakan ke 4 juri semua. Mungkin bisa lebih puas mungkin gitu. Iya. Sebenarnya kalau di 24K itu si peserta tuh dituntut tuh harus juri mana di menilai burung saya tuh. Nah, di tiap juri menilai itu si peserta bisa menilai juga. Ini pas saat juri ini burung saya lagi bagus nggak? Pas juri berikutnya nih burung saya lagi bagus nggak? Jadi sama-sama menilai. Oh, Kenapa? iya, Karena iya. tim juri akan menilai bloknya itu di ranking. Oh, ini ranking blok A tuh yang mana, ranking blok B itu yang mana. Dari 4 juri itu pasti akan berbeda. Jadi kalau misalkan sama, itu burung benar-benar dari kualitas, dari durasi kerja, itu benar-benar hebat. Siap. Nah, ini saya mau tanya sama Kang Acok sama Kang Angga dulu nih. Ya kan di Sogon itu burung aktif Kang ya. Sogon burung aktif, main tangkring, kadang nampar-nampar. Nah, dari segi pakemnya sendiri mungkin adaptasi dengan irama lagu kalau untuk di Sogon itu lebih kepada variasi tonjolan. Ya, Ini durasinya juga durasi tembak lah kalau bahasa orang-orang Sogon mah. kebanyakan gitu kan. Betul. Nah, ini kira-kira untuk di Viking itu kalau misalkan ada yang ngering ke bawah, ngering ke atas, dalam artian dia walaupun nggak bunyi ngeban lah. Ini burung tuh lagi performanya bagus, kualitasnya bagus, pokoknya mah dari 4 juri ini kalau kita ilustrasi aja ya. Iya, betul. Ini tuh udah bisa dibilang ngunci. Dia ada minus gitu ke bawah sekali. Kira-kira kalau dari Viking ini gimana? Abis apa gimana tuh? Kalau misalkan selama saya menjuri nih, kalau misalkan diilustrasikan terjadi kejadian seperti yang Betul. Om bilang itu, kalau selama kualitasnya masih di atas rata-rata, saya berani. Cuman untuk koncer A itu
berat. Tapi kalau untuk konser A, betul. konser B masih ada harapan lah gitu. Ya berarti termasuk pelanggaran juga untuk di Shogun ya yang didiskusikan tadi. Jadi seperti nyisir, angkat kaki, ngobrak, ngetir, itu masuk ke hitungan sahabat semua. Jadi masuk ke hitungan sampai 5 second. Iya. Hitungan sampai 5 second. Dan ini menjadi catatan di juri. Kemungkinan untuk bisa masuk konser A berat. Konser B masih bisa. Masih bisa. Jadi ya balik lagi, perhitungan durasi kerja burung sahabat semua dan tonjolan volume atau performa burung sahabat semua diperhitungkan juga gitu. Ya ini jangan, oh burung saya turun sekali juga, dari tangkringannya juga nggak bunyi gitu kan. Durasi kena gitu. Jadi jangan dilihat faktor pelanggarannya. Ini justru bukan untuk pembanding di sini. Kan ada bahasa kalau dikonin di Shogun mah ya, di gantangan konvensional, ngebuang dulu, burung tadi buangin dulu. Nanti buat nyari kayak gitu. Nah ini terkadang jadi kontroversi di teman-teman pegantang. Tapi saya bisa jamin untuk di Viking Arena sahabat semua tidak akan mengalami itu. Gantangan 24, sahabat semua nonton deket, juri juga optimal dalam segi waktu pergeseran bloknya. Jadi sahabat semua tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Dadan, bisa berkomunikasi dengan juri juga. Misalkan kenapa ini burung saya nggak dinilai, juri punya catatan ya Kang ya? Iya. Ada catatan, burung nggak banyak 24, yang datang burung mewah semua. Siapkan pokoknya mah amunisinya, jangan sampai ini, karena ini blok kalau di Viking Arena nggak pernah ada yang kosong ya kan? Iya, betul. Jadi nggak akan ada teriak blok kosong, nggak akan ada. Ini sudah sangat tertata, sudah sangat profesional banget lah, sahabat semua bisa lihat di konten-kontennya teman-teman media ya. Nah kurang lebih kalau dari pakem menurut saya sudah cukup untuk nyepilnya Kang Dan ya. Mungkin ada yang saya lupa tadi lagi briefing yang belum Ya mungkin yang tadi kita obrolkan, mungkin apa aja ya kira-kira yang burung-burung yang dapat hitungan kayak begitu. Betul. Kayak burung ngobrak, ngetir, angkat kaki yang itu. nyisir, yaitu Ngisi rekor mungkin ya. ngisi rekor. Nah itu sudah ditembuskan, masuk hitungan dan menjadi perbandingan. Iya. Dan kalau terlalu lama di bawah, itu udah bisa dikatakan burung habis. Dan itu pun jarang terjadilah buat burung-burung yang sampai seperti itu. Biasanya hanya terjadi pada burung yang super over. Itu kan sudah jelas minus ya sahabat semua ya. Nggak bisa kita klaim kalau burung itu perform lah gitu. Dan itu mah udah masuknya jatuh minus. Sama tadi saya ngobrol sedikit banyaknya dengan Kang Dadan dan teman-teman juri, burung angkat kaki. Kan yang diharapkan burung yang turun gantangan Kang ya, burung yang berenergi, yang siap ke gantangan, bukan burung santai yang serius dalam bertarung. Yang serius dalam bertarung, bukan burung yang hare-hare atau nyantai-nyantai angkat kaki. Itu gak sopan gitu ya? Itu gak sopan. Siap. Lalu ini kalau yang rata-rata di Konin dan Shogun, terutama Konin Kang. Jadi di Konin mah sering ada kontroversi mengenai kerapihan. Saya sendiri termasuk yang sering sekali berbeda pendapat ketika ini kita bukan menilai kerapihan, ini kita menilai kualitas burung, menilai kelebihan dari burung sendiri. Nah, andai kata misalkan di Konin nih burungnya main tangkringan, terus ada ngeban sekali, nah itu masuk perbandingan atau bagaimana nih? Menurut ini pendapat aja. Menurut Kang Angga, Kang Acuk sama Kang Dadan nih. Dari Kang Angga dulu lah. Kalau menurut saya sih Om, kalau misalkan selama burung masih loncat ke ruji itu bukan, jadi nggak divonis mati pelanggaran, cuman jadi catatan pembanding gitu. Bila mana diposisikan ada dua burung nih bintang, kualitasnya sama gitu kan. Betul. Nah itu paling jadi perbandingan. Untuk perbandingan, jadi karakternya nggak dibunuh di awal. Jadi nggak dibunuh. Oh ini karena banyak loncat jadi dibunuh, nggak bisa layak juara gitu. Jadi cuman. Jadi untuk perbandingan di akhir nanti. Di akhir, bila mana ditemukan sama-sama dalam artian. Gitu. Betul. Jadi nggak langsung selam burung
nabrak ruji gitu kan, loncat pindah tangkringan, kita nggak masalahin selama kualitasnya bagus sih gitu. Siap. Nah, Itu Kang apa Acok, kerapihan itu kan. kerapihan. Jadi Iya. udah dikonin mah jadi ramai itu masalah Sebenarnya kerapihan. kasusnya tuh waktu di picking itu waktu konser nih. Ada kasus kejadian itu burung tuh kalau dibilang ngerapi. Mainnya dia bisa antar penangkingan loncat-loncat. Ya mungkin kalau nabrak bisa nggak terlalu lah ya. Cuma dia naik penangkingan sampai mungkin dari awal tengah main terus. Tapi si burung itu nggak sambil loncat tuh dia ngeluarin materi terus. Dan akhirnya jadi burung fenomena itu di picking ini. Itu udah terjadi. Jadi kejadiannya jadi burung nggak rapih itu nggak mesti juara, nggak bisa. Jadi Karena emang di picking ini tetap nyari burung kualitas burung. selama burung itu berbunyi Nah. dengan kualitasnya ya. Iya. Seperti kan gini, durasi kan ada durasi kerja, durasi lagu, ada panjang, ada pendeknya. Seperti Om kan, Betul. ada senapas, 2 lagu, 3 lagu. Itu kan cari burung kualitas. Betul. Tanpa terkalahkan oleh masalah kerapihan lah ya. Itu kan cari-cari kualitas. Ya betul. Makanya saya juga terus terang nih Kang, semua rada-rada aneh itu ketika kejadian kan kalau di yang udah mah saya dikonin sama Sogon lah ya. Turun itu langsung habis mati. Tapi tadi saya diskusi dengan Kang Dadan ya, kalau turunnya sekali terus kesananya kualitas full, Ya. itu kalau bahasa kita mah kalau langsung mati itu atau habis itu kan karakternya dibunuh. Iya. Karakter kualitasnya dibunuh. Karunya ting tiap hari ke joki, wah sampai kumaha manuk di sauna, joki di sauna, mimiluan. Akhirnya gara-gara tulisnya kali eleh, masalah itu. Toleransinya itu hanya ini turunnya istilahnya ngeban aja. Ngeban, masuknya Ya. ngeban, tapi ngebannya ke bawah gitu. Ya, tapi kalau Siap. misalkan turunnya terlalu lama ya tetap aja diskualifikasi. Siap. Nah tadi juga saya membahas dengan teman-teman juri ini, ada masukan apa lagi nih dari teman-teman komunitas Konin dan Sogon mewakili saya, diwakili oleh saya. Kan kalau di kita di anniversary itu atau di kopdar itu selalu ada bahasanya 1 menit kenakalan. Nah tadi ada toleransi dari Kang Dadan, Kang Acok dan Kang Angga mewakili tim juri. Jadi setelah hidrolik naik, juri sudah siap lah Kang ya. Itu sebelum perputaran kedua itu namanya bukan kenakalan, apa tadi teh? Toleransi pelanggaran. Toleransi pelanggaran. Jadi pelanggaran tidak dimulai dari start awal. Jadi ada 1 menit untuk toleransi pelanggaran. Nah kenapa? Karena juga mungkin adaptasi hidrolik, sama juga burung adaptasi indoor. Ada toleransi pelanggaran 1 menit di setiap kelas ya Kang ya? Iya, soalnya mungkin dikarenakan ya Sogon ini baru lah mungkin ya di Masuk cara picking lah. ini ya masuk pickingnya dengan naiknya hidrolik ini. Jadi kalau misalkan next event Sogon misalkan bagus lagi, main lagi di picking, mungkin toleransinya ya lebih awal. Jadi pas hidrolik naik itu udah toleransi. Iya. Jadi ini apresiasi dari pihak Picking Arena untuk teman-teman Konin dan Sogon untuk pertama kalinya main di picking. Karena begini, kan memang kita teh adaptasi satu sama lain juga kan. Jadi teman-teman Konin dan Sogon adaptasi untuk kesini, begitupun teman-teman juri, ya Kang Angga, Kang Acok, sama Kang Dadan, Betul. udah nggak aneh sih sebenarnya menilai Konin Sogon, udah sering lihat juga di gelaran yang lain. Tapi kan buat teman-teman Konin ini mah, ke picking saya aja ini di belakang lagi gantungin burung, rada was-was juga soalnya belum diturunin ini. rada was-was juga, kenapa? Ya memang ketika hidrolik naik tidak ada hentakan, tidak ada goncangan, apalagi burung banyak. Saya rasa ya untuk Sogon yang factor atau Konin yang konslet semi factor itu, ketika lihat burung boro-boro mikirin ada goyang, dia akan langsung ke burung Factor, lagi, ya. akan factor lagi, dan ini tidak akan ada hentakan, saya jamin. Cuma kan ini luar biasa dari pihak Picking Arena. Ada apresiasi untuk teman-teman Konin dan Sogon, toleransi setelah hidrolik naik, juri siap sebelum pergeseran pertama 1 menit. Ada toleransi untuk teman-teman, toleransi pelanggaran. Pelanggaran udah saya spill semua tadi. Untuk yang kurang-kurangnya nanti akan dibikinkan berupa
pakem dan sistem tertulis untuk Konin dan Shogun, khususnya untuk teman-teman yang sudah booking tiket, transfer tiket, yang sudah mengamankan tiket nanti tanggal 22 September main ke Viking Arena. Nanti kita spill itu semua berupa bentuk report ya, atau apa namanya itu? Soft file ya, untuk bisa teman-teman semua pelajari. Nanti juga kita bahas-bahas juga di grup. Sekian dulu mungkin ya videonya, nanti dilanjut di video yang lain. Hatur nuhun Kang Angga, Kang Dadan, Kang Acok sudah meluangkan waktunya.